Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ismatul Hasanah Permiswari. Saya dari kelas A dari Prodi 4 Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. NIM saya adalah 161124189. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pentingnya memahami peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai identitas bangsa. Next, kita akan menuju materi sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara sebelum menjadi bahasa nasional. Pengakuan sebagai bahasa resmi tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, ada alat komunikasi utama digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk di berbagai situasi sosial sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada penghubung antar budaya, yaitu bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku, agama, dan etnis yang ada di Indonesia. Meskipun memiliki ribuan bahasa daerah, bahasa ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar suku bangsa. Yang ketiga, ada sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, digunakan dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Yang pertama, ada bahasa resmi dalam pemerintahan. Semua komunikasi resmi antara pemerintah dan rakyat dilakukan dalam bahasa Indonesia, termasuk peraturan, pidato kenegaraan, undang-undang, dan dokumen resmi lainnya. Yang kedua, ada simbol persatuan nasional. Bahasa Indonesia adalah salah satu elemen penting yang memperkuat identitas nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, ada bahasa diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam forum-forum internasional yang melibatkan Indonesia, baik dalam perjanjian bilateral maupun multilateral. Selanjutnya, ada tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, ada pengaruh bahasa asing. Di era globalisasi, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknologi, media, dan ekonomi. Bahasa Indonesia harus terus dipertahankan agar tidak tergeser. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa gaul dan silang. Generasi muda seringkali menggunakan bahasa tidak baku yang dapat mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada upaya meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pendidikan bahasa sejak dini. Pentingnya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah-sekolah dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, ada pemberdayaan bahasa di media massa. Media memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baku dan modern. Yang ketiga, ada pelestarian bahasa dalam literasi, yaitu mendorong penulisan karya ilmiah, sastra, dan jurnalistik yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Oke, itu saja mungkin yang bisa dapat sampaikan dari kesimpulan materi yang saya bacakan. Ada kesimpulan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga identitas bangsa, memfasilitasi komunikasi sosial, dan menjalankan fungsi kenegaraan. Tantangan di era globalisasi harus dihadapi dengan memperkuat pendidikan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.